Ekonomi dan pengembangan wilayah. Ekonomi dan pengembangan wilayah merupakan bidang studi yang memfokuskan pada perilaku ekonomi dalam konteks geografis, yang mana tidak hanya melihat aktivitas ekonomi dari sisi nasional atau global, tetapi juga dalam konteks lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, aksesibilitas, dan aglomerasi. Pemahaman tentang ekonomi wilayah menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Teori-teori dari para ahli seperti Krugman, Venables, dan McCann menekankan pentingnya interaksi antar lokasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan kebijakan dalam menganalisis dinamika wilayah. Teori lokasi dan pengembangan wilayah. Teori lokasi ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Teori Alfred Weber menyoroti pentingnya faktor biaya transportasi dan kedekatan sumber daya dalam menentukan lokasi industri. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas antar pulau. Tanpa kebijakan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, peluang bagi daerah tertinggal untuk berkembang akan tetap minim. Teori Cluster Porter menambahkan dimensi strategis dalam pengembangan wilayah, menekankan pentingnya ekosistem yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan daya saing. Di sini ada 3 teori, yaitu pertama teori Weber, teori Christaller, dan teori Cluster Porter. Dinamika ekonomi pengembangan wilayah mencakup teori pertumbuhan wilayah, neoklasik, dan ketidakseimbangan. Teori neoklasik sendiri menekankan pentingnya modal, tenaga kerja, teknologi, dan sedangkan teori ketidakseimbangan mengakui realitas ketimpangan akibat industrialisasi. Kedua teori ini saling melengkapi dan membantu menjelaskan mengapa daerah-daerah maju terus tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal, terutama karena adanya konsentrasi infrastruktur dan sumber daya. Pemerintah telah berupaya mendorong pengembangan wilayah melalui berbagai instrumen seperti dana alokasi khusus dan pengaturan sektor UMKM. Di sini kita dapat lihat bahwa pertumbuhan wilayah neoklasik menekankan pentingnya modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Sedangkan teori ketidakseimbangan mengakui realitas ketimpangan akibat industrialisasi dan konsentrasi sumber daya di wilayah tertentu. Maka dari itu, kebijakan dari pemerintah yaitu implementasi dan alokasi khusus, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor UMKM untuk mendorong pemerataan pembangunan. Alat analisis dalam ekonomi wilayah. Alat analisis dalam ekonomi wilayah ini membantu memahami dinamika pertumbuhan dan ketimpangan regional. Growth pole teori menjelaskan bagaimana pembangunan terfokus di wilayah tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi dengan efek penarikan backwest effects dan penyebaran spread effects yang mempengaruhi wilayah sekitarnya. Di sini ada autokorelasi spasial melalui indeks seperti Morans, Jarice, dan LISA memberikan alat untuk mengidentifikasi pola clustering ekonomi. Sementara location quotient LQ membantu mengidentifikasi sektor basis suatu wilayah, dan metode shift share memisahkan pengaruh pertumbuhan nasional, sektoral, dan keunggulan lokal. Jadi di sini ada 4 analisis utama: growth pole theory, autokorelasi spasial, location quotient, dan shift share. Kemudian ada 3 indeks autokorelasi dari Morans, Jarice, dan LISA untuk mengidentifikasi pola clustering ekonomi. Dan yang terakhir adalah 2 komponen shift share, yaitu pengaruh pertumbuhan nasional dan sektoral dalam pertumbuhan PDRB wilayah. Di sini ada teori basis ekonomi, di mana menekankan pentingnya mengenali sektor basis sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah. Penguatan sektor basis memiliki efek pengganda, yaitu meningkatkan pendapatan dan konsumsi di sektor non-basis.
Dalam studi kasus di sini, yaitu yang ada di Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata menjadi sektor basis utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian, ada pengembangan kawasan perkotaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan perkotaan khususnya metropolitan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota besar di dunia menghasilkan porsi signifikan dari PDB global. Dan di Indonesia, kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya memiliki kontribusi ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, di mana GMP lebih besar daripada GDP. 3 determinan utama ekonomi perkotaan adalah kualitas SDM, yang mana mengacu pada teori Richard Florida 3T, yaitu talent, tolerance, dan teknologi. Ketersediaan teknologi dan infrastruktur, serta ketersediaan modal. Namun, realisasinya di Indonesia masih terhambat oleh tantangan struktural seperti rendahnya kapasitas fiskal daerah dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kemudian, di sini ada materi yaitu prioritas pembangunan infrastruktur daerah di era new normal. Latar belakang ini didasari oleh peran penting infrastruktur dalam mendorong konektivitas, produktivitas, dan daya saing daerah. Dengan pendekatan bottom-up dari masing-masing KPWBI, diskusi ini memberi wawasan konkret dari kondisi aktual di lapangan, termasuk dinamika proyek strategis nasional, kesiapan daerah, serta hambatan yang dihadapi. Dalam program PKT dan DAK Fisik terbukti menjadi instrumen efektif dalam mengatasi tekanan ekonomi akibat pandemi. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, sistem monitoring yang baik, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Sektor-sektor penting seperti irigasi, jalan, air minum, sanitasi, dan perumahan yang menjadi fokus dalam keterpaduan antara pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar. Ini semua menjadi latar belakang ketika adanya coronavirus disease di tahun 2020, sehingga Kementerian PUPR melakukan sebuah prioritas pembangunan infrastruktur daerah di era new normal. Kemudian, pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan mendukung pemulihan ekonomi daerah menghadapi tantangan berupa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan Sumatera yang tetap berlanjut meski dalam era desentralisasi. Ketimpangan ini diperkuat oleh rendahnya kapasitas fiskal, sehingga DAK dan transfer pemerintah pusat masih mendominasi struktur belanja modal infrastruktur. Situasi ini dibagi menjadi dua, yaitu daerah perkotaan dan daerah non-perkotaan. Di daerah perkotaan sendiri, pertumbuhan permintaan jauh melampaui kapasitas yang tersedia, menyebabkan kemacetan dan ketimpangan akses. Sementara di wilayah non-perkotaan, masalahnya lebih kepada kurangnya akses dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi. Ada 4 pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan yang didasari oleh pemerintah sendiri. Pertama, perencanaan terpadu, yaitu sinkronisasi rencana tata ruang dan koordinasi lintas daerah. Kedua, pembangunan infrastruktur fokus kepada sektor basis dan non-basis untuk mendorong pertumbuhan seimbang. Yang ketiga, kerjasama daerah dengan ada implementasi PP nomor 50 tahun 2007 dan Permendagri nomor 22 tahun 2009. Dan yang terakhir, keperbihakan. Pembangunan daerah tertinggal melalui proses subsidi dan penegakan hukum tata ruang. Kemudian di sini ada pembangunan infrastruktur prioritas daerah di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung sendiri memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dan penyangga ketahanan pangan nasional. Namun, capaian indikator ekonomi makro per tahun 2020 menunjukkan tekanan yang cukup berat dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar minus 3,57 YoY dan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 12,34%. Infrastruktur dijadikan sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi di Lampung. Pembangunan jalan tol seperti jaringan jalan provinsi dan nasional,
kereta api bandara, sistem perkeretaapian logistik, hingga sistem penyediaan air minum regional merupakan infrastruktur dasar yang krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sini ada 3, yaitu pembangunan jalan tol, Trans Sumatera, kawasan industri yang ada di Wai Pisang, Katibung, dan Tanggamus menjadi bagian strategi pertumbuhan ekonomi Lampung, dan yang terakhir kawasan pariwisata, khusus di pariwisata Bakauheni dan pengembangan Bakauheni Harbor City yang menjadi upaya menciptakan ekosistem pertumbuhan wilayah. Kemudian tantangan dan strategi pengembangan wilayah di Indonesia. Pengembangan wilayah di Indonesia itu sendiri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan wilayah, keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sumber daya alam, hingga kualitas SDM yang rendah. Strategi pengembangan wilayah yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur harus disertai dengan peningkatan kapasitas SDM lokal, penguatan kelembagaan, dan kebijakan yang mendukung inovasi dan daya saing. Pendekatan berbasis ruang ini menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah. Jadi ada 4 poin, yaitu penguatan kapasitas daerah sendiri, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang terakhir adalah kolaborasi multi-stakeholder, di mana antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil membangun solusi bersama untuk berkelanjutan dan pengembangan wilayah. Kesimpulan dari ekonomi pengembangan wilayah ini sendiri yaitu ada 4, landasan teoritis, di mana teori lokal dan basis ekonomi menjadi fondasi penting dalam pembangunan wilayah berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua yaitu strategi implementasi. Kawasan perkotaan dan infrastruktur terintegrasi berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketiga, keseimbangan pembangunan. Pendekatan holistik diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menciptakan pertumbuhan inklusif. Dan yang terakhir adalah kolaborasi multipihak. Sinergi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan wilayah berkelanjutan. Pengembangan wilayah di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi, kebijakan, dan penguatan kapasitas daerah serta pengembangan SDM menjadi prioritas untuk mendukung daya saing ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Demikian dari saya, terima kasih.